biasa, senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda. Dan saya berada di tempat yang sangat istimewa bersama dengan Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Acaranya adalah Srawong Karyo Bako Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh nggak sih tepuk tangan? Boleh dong. Ya. Baik, acara ini bisa terus selalu Anda saksikan kapan saja. Jadi selalu menyatu bersama dengan kami. Ada beberapa narasumber yang hari ini sudah barengan Indah. Sekaligus juga nanti akan memberikan informasi. Kita mengangkat tema soal peran P3DN dalam menguatkan dan meningkatkan pertumbuhan industri di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu apa kabar? Sehat ya? Sehat luar biasa. Benda sehat? Sehat dong, iya. Nggak nanya waras atau enggak gitu. Oke, saya berasa Bapak Ibu itu masnya diem deh. Belum Bapak ya? Belum. Masih Mas ya. Masih Mas ya? Oke, calon Bapak ya. Oke, baik. Senang sekali ini 1 jam kita ngobrol ya. Podcast 1 jam kita bebas bicara sekaligus juga kita diskusi. Kaitannya dengan bagaimana P3DN dalam menguatkan dan meningkatkan pertumbuhan industri DIY. Ada Ibu dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah Ibu Sekretaris, Ibu Ida Sorianti Lestari SHMH. Sehat Ibu? Ya, sehat. Biasanya kalau salam Disperindak DIY gitu, industri kuat, perdagangan maju gitu ya Bu ya, masyarakat sejahtera. Yogyakarta Pak istimewa. Oke, kemudian ada juga anggota Komisi B DPRD DIY, Bapak RB Dwi Wahyu SPD MSI. Calon dokter nih Bu. Iya. Oke. Tapi populernya Dorotue gitu. Pak Ade sehat Pak Ade? Sehat selalu. Matur sembah nuwun. Ini dalam kesempatan apa saja Bapak selalu hadir dengan berbagai hal ya, termasuk dengan teman-teman dinas, termasuk dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini menjawab semua kebutuhan masyarakat. Kalau kita sekarang bicaranya soal tema ini, nanti peran DPRD-nya seperti apa? Yap. Saya selalu berdoa penjenengan sehat Pak, supaya bisa mengawal ya apa saja yang memang harus dilakukan teman-teman. Mbah nuwun. Ya, Mas yang satu ini, oke. Mas Fahar Yasil Isdihar dari CV Rumah Mesin. Ya, betul. CV Rumah Mesin ya? CV Rumah Mesin. Jadi produksinya mesin? Mesin, semuanya mesin. Oh ya? Sudah berapa mesin? Kita sudah ada ratusan mesin, 600 mungkin ada mesin. Ya. Oh ya? Sejak tahun berapa itu? Ini kita sejak tahun 2015 Ibu. 2015 sampai dengan 2024 sudah 600 mesin. Betul. Yang terakhir dibikin mesin apa? Yang terakhir dibikin mesin apa ya, macam-macam. Mungkin mesin bubut ada, kita mesin bubut kayu. Yang terakhir kalau nggak salah itu. Basically Anda apa namanya? Akademinya apa? Kalau saya secara akademi sarjana teknologi pertanian Ibu. Oh, oke. Agak tersesat ya Pak. Enggak juga Mbak. Enggak ya, tetap teknologi loh ya. Iya. Oke, baiklah. Dibela loh sama Ibu. Makasih. Gimana Pak? Jadi ada 2 kubu ini. Oke, baiklah. Ngobrol di sesi ini. Nanti kita biarkan anak muda ini berkreasi ya Bu ya. Akan cerita kepada kita apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana juga kalau kaitannya dengan produk-produk lokal. Tapi sebelum nanti Pak Dewan juga mengkritisi banyak hal, saya ke Bu Ida dulu. Ini dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Temanya soal ini ya Bu. Apa yang mau Ibu sampaikan lebih dahulu? Apa kebijakan-kebijakan dinas kaitannya dengan tema kita? Baik, terima kasih. Jadi temanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ya. Artinya memang pemerintah itu konsen itu ya untuk peningkatan produk dalam negeri. Peningkatan produk dalam negeri ini akan berefek yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi maupun perekonomian di masyarakat ya. Artinya produk dalam negeri ini ya memang harus kita dukung dan kita beli, kita cintai. Kita harus mencintai, membeli dan memakai produk dalam negeri itu. Mencintai, membeli, memakai. Produk dalam negeri ya. Tetapi kan tidak mudah ya untuk mengedukasi masyarakat. Kan masyarakat itu gengsi mungkin ya. Tetapi kita juga Dinas Perindustrian Perdagangan ini selain juga mencintai, membeli, memakai, juga dalam rangka edukasi konsumen ini untuk cerdas. Sehingga membeli itu bukan berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi nggak cuma lapar mata gitu kan, Iya, cuman ya kita butuh apa? Ya kadang-kadang masyarakat itu kan karena mampu sehingga membeli barang-barang yang memang produk impor barangkali, tetapi sebenarnya
kebutuhannya itu fitur-fiturnya itu banyak yang tidak dipakai, tetapi karena saya punya uang, saya mampu membeli, dibelilah itu berdasarkan keinginan gengsi dan sebagainya. Oke. Nah, artinya kita pemerintah daerah itu menginisiasi ya, itu sebenarnya sudah dari tahun 2014 melalui Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Itu 14 ya? Oke. Iya, kemudian dihapus lagi melalui peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018. Isinya? Nah, isinya yang wajib. Ya. Jadi ini dimulai dari belanja pemerintah. Pemerintah harus memberikan contoh gitu. Artinya belanja pemerintah itu harus produk dalam negeri. Nah, ini kaitannya dengan rumah mesin ini. Jadi kalau ada barang produk dalam negeri dengan nilai TKDN 40% itu wajib. Oke. Wajib dibeli oleh pemerintah. Wajib dibeli oleh pemerintah artinya walaupun ada pesaing produk luar, produk impor yang mungkin sama atau harganya mungkin lebih murah atau dengan kualitas yang sama, tetap wajib. Yang dalam negeri yang dibeli. Iya, wajib. Jadi ada A, B, satu dalam negeri, satunya produksi luar negeri yang harus dibeli yang dalam negeri. Ya, itu belanja pemerintah harus, dan itu ada pengawasannya, sehingga kalau tidak membeli artinya dengan dana pemerintah ya, dengan anggaran pemerintah, nah itu juga akan diberikan sanksi. Artinya apa? Secara nasional kan belanja pemerintah itu 1.500 triliun ya, itu meliputi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Sehingga kalau sekian itu masuk ke dalam negeri sendiri, betapa menggerakkan usaha kecil menengah, UMKM dan sebagainya itu akan tergerak kalau itu semua termasuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu kalau pegawainya sendiri, seperti saya itu juga menggunakan produk dalam negeri, sepatunya Pak, produk dalam negeri loh Pak, sepatunya. Terus Bentar Bu, saya mau lihat. batik gitu kan. Nah, produk-produk dalam negeri semua kan ini artinya menggerakkan perekonomian daerah, apalagi di DIY ini juga sudah mengedukasinya itu justru kita memulai dari cinta produk lokal, bangga buatan Jogja, bangga buatan Jogja, bangga buatan Indonesia. Nah, seperti itu. Banyak regulasi di daerah istimewa Yogyakarta, dari SKGUP, dari SE, dari surat Pak Sekda yang mendorong untuk itu. Oke, tadi Bu katakan sanksi, ada sanksinya Bu ya? Kalau itu dilanggar? Oke, sampai ke tahap apa Bu itu sanksi? Karena ini kan memang tadi ya, ini tahapnya itu mengedukasi, memang di undang-undangnya ada Bu, ada. Jadi dari undang-undang turun ke PP, turun ke Perpres. Nah, Perpres itu Perpres yang terbaru tahun 2022 itu ya, nomor 2 tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, di situ ada sih secara detailnya diatur ya, secara detail di situ. Oke, baiklah. Atas dasar adanya surat itu dengan surat-surat yang penting itu tadi, Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan itu. Sampun? Iya. Sampun ya? Ya, apa yang dilakukan dinas? Boleh dong Bu disampaikan supaya masyarakat tahu. Ya, artinya dalam mendukung program pemerintah secara prioritas nasional ini, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Artinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini kan sebagai pendamping industri kecil menengah ya. Kami memfasilitasi sertifikasi TKDN. Ada sertifikasi TKDN. Sertifikasi TKDN, terus meningkatkan kapasitas daya saingnya para pelaku usaha industri ya. Dengan pelatihan. Ya, melalui pelatihan, melalui sertifikasi. Sertifikasi kan salah satunya TKDN yang bisa mengunci sebagai protek perbandingan dengan produk impornya itu ya. Kita mengunci di TKDN. Tetapi untuk menuju daya saing itu kan harus ada sertifikasi yang lain, kekayaan intelektualnya, mungkin halalnya, mungkin SNI-nya dan sebagainya. Karena kan kita juga mengedukasi konsumen cerdas, sehingga barang yang memang beredar dan bisa dibeli oleh masyarakat secara umum itu dijamin aman.
Jadi dua sisi ya, dari sisi penjual, dari sisi industri, semua kemudian difasilitasi untuk bisa mendapatkan sertifikat apapun itu. Iya. Tapi dari sisi konsumen menjadi konsumen cerdas Iya, yang kemudian bangga masyarakatnya. menggunakan produk-produk lokal atau Iya, dalam negeri betul. kita. Gitu ya Bu ya? Iya. Nanti Bu Rida cerita lagi deh. Saya ke Mas dulu. Ya Mas ya? Oke. Ya Mas ya, terus saya nengoknya ke Pak Dwi. Masih Mas juga. Masih Mas. Saya masih kan. Oke. Mas, penjenengan akrabnya disapanya Mas ya Pak Asmanipun? Saya Mas Fahar sih Mas sebenarnya. Fahar ya. Oke, Mas Fahar. Dari tahun berapa tadi memulai usahanya? Kalau dari tahun 2015 Ya, oke, sampai dengan saat ini. sampai dengan saat ini. Ini apa? Awal mula pengen di rumah mesin, mendirikan rumah mesin ini untuk Iya, kebetulan klarifikasi dulu, saya sebagai ini ya, bukan pendirinya. Kebetulan Oke. saya ini apa namanya? Yanisi. Iya, bagian dari manajemen begitu lah. Oh, oke, baiklah. Ya. Nah, jadi terkait dengan rumah mesin ini memang kami punya cita-cita dari direkturnya ini. Direktur kami punya cita-cita mendirikan rumah mesin ini sebagai satu wadah untuk bagaimana kemudian mesin-mesin yang ada di Indonesia ini itu bisa diproduksi itu dalam negeri, seperti itu, dalam negeri. Kita punya banyak sumber daya, kita punya banyak ilmu, mungkin dari akademisi kan kita banyak melahirkan akademisi cerdas yang luar biasa, yang mana sebenarnya ketika kita memang serius di situ, kita bisa menciptakan mesin-mesin yang mungkin menurut kita itu ini bisa nggak sih ini diproduksi di Indonesia gitu. Dan ternyata memang itu mesin-mesin itu bisa gitu ketika kita serius untuk ke situ. Nah, di sini dari pendiri rumah mesin bercita-cita bahwa memang salah satunya agar mesin-mesin yang di Indonesia ini bisa diciptakan di dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, memang kami di sini mengarah ke produksi mesin-mesin yang memang banyak digunakan UMKM. Oke. Nah, jadi memang mesin-mesin yang digunakan UMKM ini kan berarti arahnya ke pemberdayaan, pengembangan masyarakat seperti itu. Jadi kami selain juga memang dari sisi bisnis punya cita-cita untuk bisa menjadi besar sebagai sebuah instansi bisnis yang profit, itu juga untuk bisa memberi kebermanfaat yang maksimal kepada masyarakat. Iya, seperti itu. Mulia ya berarti cita-citanya Ya, gitu. alhamdulillah. Tadi 600 mesin itu jumlah mesin atau jenis mesin? Jenis mesin sebetulnya, 600 Ibu. Iya. jenis mesin. Ya, jadi mungkin contoh saja ya, mungkin pengolahan kakao gitu, kakao. Pengolahan kakao itu dari dia biji kakao itu dibelah, itu kan ada satu mesin. Dibelah ada satu mesin ya betul, mesin pembelah. Mesin pembelah mungkin disortir kan, ada pesortirnya ada satu mesin lagi. Ada pembersihnya satu mesin lagi. Ya, masih ada untuk fermentasi pengeringan 1-2 mesin. Kemudian sampai nanti betul ovennya, kemudian nanti setelah jadi biji nanti disortir lagi, dipecah, kemudian dan seterusnya nanti sampai ya banyak sekali prosesnya, nanti sampai pengemasan kan masih. Nah, itu kita bisa Jadi satu itu aja sebetulnya butuh mesin macam-macam ya? Betul. Ada nggak bikin satu mesin tapi fungsinya bisa macam-macam gitu? Ya, itu susah ya. Itu kan itu maksudnya konsumen biar belinya satu aja. Ya kita paham ya, seperti itu. Lihat kan, jadi konsumen cerdas. Iya. Oke, ya kan ya? Mas? Betul. Oke. Iya, tapi begitu ya. Iya. Jadi Anda menangkap peluang bahwa industri ini berarti butuh mesin 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian itu Anda buat mesin itu supaya Betul. bisa memudahkan teman-teman dalam pengolahan itu. Betul sekali seperti Itu itu. atas dasar ide dari teman-teman sendiri atau request? Misalnya, Mbak Indah nih, saya mau industri ini, saya boleh ya pesan mesin-mesin ini gitu. Selama ini gimana? Selama ini dua sisi, Ibu. Jadi Satu sisi adalah memang banyak orang itu yang mendatangi kami tanya gitu. Ada mesin nggak yang kayak gini fungsinya? Nah, jadi nanti dari situ lahirlah mesin. Oke. Nah. Jadi by request. By request. Oh, request mesin ya. Betul. Yang kedua memang ketika misalkan ada orang kebutuhannya seperti ini, kita sudah menggunakan mesin yang fungsinya saya punya. sudah seperti itu, begitu. Oke. Di mana sih ini penjenengan? CV rumah mesin. CV rumah mesin ada di Bantul, Jalan Palang Titis. Oke, Ya, baiklah. di situ. Ini masih ada kaitannya dengan Dispridak daerah istimewa Jakarta ya. Karena Dispridak pengen menampilkan Anda sebagai salah satu yang kemudian pakai TKDN gitu ya Bu ya. Karena menggunakan lokal kan? Iya, lokal. Semua lokal ya? Kebanyakan sebagian besar, karena kalau dibilang semua lokal itu susah. Oh, sebetulnya. masih susah ya? Iya, dari bahan baku. Oh, itu. berapa persen kira-kira? Kita bervariasi, Ibu. Jadi mulai mungkin dari 20-an sampai 40%. Yang luar? Yang dalam negeri. Oh, yang Ya, dalam negeri. tingkat komponen dalam negeri dihitungkan dalam negerinya Ibu Oke. ya. Jadi sekitar 20 sampai 40%. Sampai 40%. Oh, iya. Oke, nanti cerita lebih banyak ya. Siap. Ini Pak Dewan tuh dari ini gini tuh cuma mencerna apa aja gitu dia mau gitu. Mengamati. Terkagum.
Pak Dewan, ini artinya memang sudah ada aturannya ya, tapi aturan itu tidak akan kemudian serta-merta berjalan kalau masyarakat juga tidak Betul. tergugah untuk Ya. melakukan juga. Ya. Sudah ada produknya, kalau masyarakat nggak mau beli juga nggak akan jadi gitu Ya. kan. Kadang-kala pihak swasta mengatakan, ya ngapain juga harus gitu, ini lebih bagus, lebih murah atau apa gitu kan. Tapi kesadaran untuk membangkitkan rasa bahwa kita sama-sama Indonesia, sama-sama Yogyakarta, ini kan perlu ya kita sadarkan. Apa yang mau saya katakan? Mengajak. Senang ya? Jadi begini, kita sudah punya regulasi. Mbak Ida tadi sudah cerita tentang bagaimana regulasinya, yang dimana mengamanatkan 40% itu harus komponen Dalam negeri, ya. Setelah itu bagaimana memasyarakatkan masyarakat untuk bisa beli produknya sendiri. Apakah segampang itu? Enggak Ya. juga. Pokoknya begitu. ini nggak pakai tak segampang Iya, itu nggak gitu. juga. Artinya bahwa bagaimana regulasi itu linear dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Masyarakat itu kalau butuh dan itu ada, pasti akan melirik. Ya. Persoalannya di situ ketika bicara tentang komponen itu sudah memenuhi 40% atau tidak, pasti bukan kewenangannya masyarakat. Oke. Masyarakat itu kan taunya saya butuh mesin ini dan Ada. bisa menghasilkan Memenuhi. produk yang Seperti saya ingatkan. ya dia mau, bukan begitu. Ya. Tapi kan persoalannya nggak begitu juga kan. Kita juga punya BPTG, Oke. ya kan? Ya. Kenapa BPTG tidak menjawab itu juga? Tidak kerjasama dengan Mas Wahar misalnya begitu. Saya lebih tertarik kepada Mbak Ida bercerita tentang bagaimana ada belanja, ada anggaran belanja, pengadaan dan sebagainya. Jasa dan barang ya. Nah di situ kita bidik, nggak usah ke nasional ya. Oke. Kita ke DI saja. Ya, belanja pemerintah ya. di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, Oke. ada berapa di situ? Lalu bagaimana kita mendetek bahwa di situ sudah ada 40% TKDN? Susah juga kan? Susah juga. Oke. Lalu bagaimana? Apakah ketika 40% masuk di dalam TKDN itu sudah bisa menjawab kebutuhan? Ini kan butuh diskusi ini. Ya. Selalu saya mengatakan bahwa apa yang namanya UMKM di Yogyakarta ini menguasai pertumbuhan perekonomian. Mas. Ya. Ya. Nah, bagaimana pertumbuhan perekonomian ini yang didominasi oleh UMKM ini tersupport oleh teknologi? Ya. Ya kan? Karena ketika UMKM ini punya produk dan produk itu akan memenuhi standar produk, pasti tidak lepas dari teknologi. Tidak lepas dari teknologi. Saya hanya mau katakan bagaimana peran teknologi di dalam mensupport produk yang ada di UMKM ini terjawab. Oke. Ini sudah terjawab. Nah, ini sebuah kritik juga, apakah BPTG memang sudah mampu itu? Belum juga. Kemarin saya coba, ini nggak apa-apa, untuk cerita aja. Saya coba untuk membuat bagaimana supaya produk kacang bawang ini tidak pecah. Nggak usah pakai tradisional Dikelecepi. sendiri. Ya. Nggak, pakai teknologinya kayak apa? Karena ketika bicara tentang dia beli teknologi pabrikan, ternyata pecah. Setelah itu bagaimana namanya sealernya mengeringkan itu, mengeringkan beli produk pabrikan ternyata juga malah jadi pecah. Nah sebetulnya BPTG bisa menjawab itu juga. Tetapi klasik juga jawabannya adalah SDM. Oh. Klasik juga jawabannya adalah karena SDM tidak terpenuhi. Ini lama sekali. Maka harapan kami ada konsolidasi. Di Yogyakarta ini banyak orang pintar, banyak orang pintar. Untuk mewujudkan bagaimana 40% itu adalah TKDN sebetulnya apa namanya? Kalau itu menjadi salah satu konsekuensi kita, saya kira nggak susah-susah amat. Persoalannya kita ini kan konsolidasinya kurang. Nah di dinas perdagangan itu kan setiap tahun itu kan mengeluarkan belanja pengadaan Barang dan jasa. barang dan jasa yang luar biasa. Oke. Ya toh, tapi akhirnya ya beli pabrikan. Akhirnya ya beli pabrikan. Mengapa? Kita itu masih image bahwa leader produk itu yang berkualitas ada pasti pabrikan. Satu. Yang kedua pasti ada merek. Padahal yang namanya merek yang sudah terkenal belum tentu itu akan menjawab kebutuhan. Tetapi masyarakat itu sudah terframe bahwa yang bisa memenuhi Mindsetnya. mindsetnya itu
bahwa leader produknya yang mereka tahu itu Yes, adalah pabrikan yang menyelesaikan terkenal semua, gitu ya. Oh, nah, oke. bagaimana mensosialisasikan ini semua kan begitu. Ini dinas perdagangan, karena dinas perdagangan itu sebetulnya adalah limpahan dari binaan UMKM koperasi, sehingga standarnya sudah berdagang industri. Jadi di perdagangan itu kalau mengeluarkan hibah alat produksi, pasti konsepnya adalah sudah industri. Gitu ya Bu? Iya. Iya, Oke. sudah industri. Nah, hari ini kan memang masih ada tumpang tindih kewenangan antara UMKM koperasi dan perdagangan. Ini kalau mau jujur lah ya, seharusnya di mana UMKM IKM itu dibina di UMKM koperasi. Kan begitu ya, beda ya. Setelah ini memang firm, dia naik, makanya tagline-nya naik kelas. Oke. Jangan sampai ngomongin naik kelas selalu di UMKM. Naik kelas itu berarti dia sudah berani masuk di pasar. Oke. Sudah ngomongin tentang perdagangan. Perdagangan bisa dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Maka di dinas perdagangan. Disitulah Disperindak Ya, muncul. maka Ya. ketika support hibah pasti konsepnya adalah teknologinya industri. Oke. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang ketika bicara tentang alat produksi ini tadi, kalau perdagangan ini juga akan mensosialisasikan bagaimana gemar memakai produknya kita Ya. sendiri. P3DN, nah, ya. ini harus terkonsolidasi betul. Oke. Kita punya apa, yang tidak punya apa kita. Kan begitu kan? Ya. Apakah betul misalnya di teman-teman di pembuatan mesin seperti Mas Bahar, terus kita punya BPTG itu ya harus bersertifikat. Oke. Sehingga menurut saya yang namanya pengadaan barang, apakah tidak bisa didominasi oleh BPTG? Bisa. Tinggal BPTG akan mengkonsolidasi seperti temannya Mas Bahar. Oke. Kamu punya apa ini? Ya. Ayo kita buat. Kan begitu. Karena namanya pengadaan ini harus bersertifikat loh ya. Oke. Mas, BPTG harus berjuang bahwa mesin itu memang layak untuk digunakan. Itu baru oke. Kalau enggak, ini bisnis. Ini pasar bebas, Bos. Oke. Ya kan semua orang bisa. Ya. Gitu kan. Yang kadang-kadang di situ ada 40% TKDN yang sebetulnya mutunya sudah bagus, tapi akan melirik yang sudah punya leader produk. Merek Ya. sama-sama ya tadi. Oke. Apakah sepatunya Pak Dwi UMKM Itali. Ya kan? Karena sudah ada produk itu. Padahal belum tentu loh kalah dengan mana itu. Yang di sini Manding ya, ya. di Ada sini di kan belum tentu juga. Takutnya ntar kalau bilang UMKM beneran di zoom sama Ya. pemirsa. Jatuhnya jujur Nah, saja itu ya. bohong gitu, Bang. Makanya ya, nah maka dari itu ada kebijakan lokal betul Ya. bagaimana itu akan membuat frame lurus sampai kepada terbukti TKDN 40% itu bisa terpenuhi. Oke. Ini harusnya ada kajian lagi. Saya selalu ngomong, lagi harus kita bicara tentang data. Oke. Data lagi kan, data dan kajian. Kita kalau membuat produk ini, sudah betulkah kita akan memenuhi 40%? Kalau belum, kita akan cari di mana? Oke. Nah, kita belum punya data itu. Baiklah, J. Oke, ini menjadi satu pemikiran J, Bu Ida dan kawan-kawan kita ngobrol di sini ya, antara masyarakat, antara eksekutif, antara teman-teman dua industri dan juga Pak Dewan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Dewan tadi itu kan adalah bagaimana sebaiknya konsep ideal dalam sebuah kalau kita bicara soal perindustrian dan perdagangan, bicara soal komponen dalam negeri dan sebagainya, sehingga tidak melakukan dewe-dewe ya Pak Dewan, tapi bagaimana itu menjadi sinkronisasi yang bagus. Saya yakin Bu Ida di sini punya PR untuk bicara juga bersama dengan teman-teman. Oke, tapi ketika kita bicara soal bagaimana penggunaan dalam negeri ini ya TKDN dan sebagainya, kalau kita bicara soal industri di Yogyakarta DIY ini terus seperti sekarang petanya Bu Ida. Ya, kalau di DIY ini memang secara potensi ya, industri kecil dan menengah itu secara jumlah kan banyak ya Mas ya. Ada sekian 90 ribuan ya industri kecil menengah. Tapi beda dengan yang tadi disampaikan Bapak Pak Dwi UKM ya, UMKM. Jadi kalau industri itu memang betul-betul yang punya produk, Mbak. Yang punya produk dari bahan baku kemudian diolah menjadi barang baru yang mempunyai nilai tambah. Tapi kalau UMKM itu kan bisa seller saja bisa ya, bisa berjualan saja atau bisa maklon. Tapi kalau jadi bukan memproduksi, itu bedanya ya. Beda. Oke, baik. Terus ya. Kalau
IKM ya, industri itu memang betul-betul punya produk gitu. Jadi ini Memproduksi sendiri. termasuk rumah mesin ini termasuk Industri, ya. industri kecil menengah karena memang dari bahan baku ya Mas ya. Nah itu tadi Sudah berapa Bu tadi angkanya? 90 ribuan. IKM. IKM, Kalau oke. UMKM 200 ribuan. Oke, yang, baiklah. di yang datanya dari Dinas Koperasi ya. Itu memang ada beda data. Saya selalu di kok laporannya dari sana sekian, dari sini ke Sendakan beda IKM dengan UKM. Karena kalau ini industri, Iya. ya udah paham yang industri gitu. Terus begini. Ya, artinya tadi yang disampaikan Pak Dwi ini memang betul karena untuk mewujudkan semua menggunakan produk dalam negeri ini kan butuh waktu ya. Memang ini Bapak Presiden itu kan memberikan prioritas sejak 2021 walaupun regulasinya itu sudah dimulai 2014. Ya. Tapi 2021 itu kan memang ada kejadian-kejadian global yang dulu pandemi Covid. Ya. Kemudian perang dua negara besar Rusia Ukraina, Ukraina, ya. kemudian Israel. Nah itu yang waktu itu mempengaruhi perekonomian di lokal gitu ya di Indonesia gitu sehingga butuh pemikiran bagaimana ya ini menggerakkan. Nah caranya melalui ini sehingga dipus wajib gitu kan. Tetapi tadi kendalanya barangnya mencukupi tidak. Ini dari belanja pemerintah saja memang kita masih belum mencukupi dengan produk dalam negeri. Artinya misalnya membeli laptop saja ya. Kebutuhan pemerintah apalagi kebutuhan DIY dari Dinas Pendidikan saja kan untuk sekian sekolah itu kan sudah sekian ratus kan. Nah, sedangkan produk dalam negeri yang memproduksi laptop kan masih terbatas. Oh, artinya Ibu mau bilang ketersediaannya kurang. Betul. Oke. Nah, sedangkan ketersediaan kurang. Kemudian mindset dari masyarakat tadi, nggak mau beli produk dalam negeri jelek, mahal. Kepercayaan terhadap produksi dalam itu kan negeri. Oke. ada. Ya. Nah, untuk itu kita mengedukasinya mulai pemerintah ini jelek harus dibeli, mahal harus dibeli. Nah kalau tidak dibeli, kapan mereka itu produk-produk kita itu belajar? Artinya kalau jelek kita beli setahun rusak balik ke, ya kan? Setahun rusak balik ke. Mereka para pelaku industri ini kan terus belajar sehingga maksudnya terus memperbaiki, artinya dikembalikan, artinya dikomplainkan. Oh, oke. Dikomplainkan kepada industri tadi sehingga mereka itu terus belajar kan, memperbaiki diri. Harapannya kan seperti itu. Artinya mengedukasinya itu dari masyarakat dan dari produsennya sendiri, dari pabrikannya sendiri, dari masnya ini ya. Misalnya bikin tadi kacang bawang Pak? Pengupas kacang bawang. Pecah. Terus kadung tak temil dibaliknya piwon nggih. Enggak bisa. Dibaliknya kan ini terus mencari Mas. Menginovasi lagi. Inovasi. Memperbaiki produk itu Betul, sehingga lebih sempurna. Apanya yang kurang ya? Kenapa kok ini masih pecah? Akhirnya diganti opone lah gitu komponennya itu. Sehingga nanti butuh menjadi produk yang memang betul-betul diinginkan masyarakat. Nah ini kan butuh seperti itu. Berapa lama ya kira-kira itu sampai trial and error seperti itu? Maksudnya cashback-nya dari masyarakat itu kan dibutuhkan oleh para pelaku industri ini. Dia perlu feedback ya? Iya, perlu. Artinya kalau masyarakat nggak membeli ya kita jelek terus loh dari besok-besok ya. Karena ya masyarakat nggak memberikan masukan. Kurang iki lho Mas produknya iki misalnya. Kurang iki ya kene tak benake ngono to Mas. tak benake akhirnya jadilah produk yang bagus, lebih bagus yang dibanding sempurna misalnya seperti itu. Nah, itu untuk semua produk dari batik, dari apa ya. Batik iki kok batikmu kok dikumbah pisan bladus. Nah, mereka kan berbenah. Terus dari segala aspek lah harapannya seperti itu. Jadi wajib membeli produk dalam negeri itu kita juga akan menyiapkan produk-produk dalam negeri kita itu untuk yang berkualitas gitu. Harapannya seperti itu. Oh, baiklah. Sampai tahun 2024 ini sudah ada pada posisi mana ya Bu? Ketika tadi kan sebetulnya sudah cukup lama ya surat edaran, peraturan dan sebagainya. Jadi ini terus dilakukan. Implementasinya seperti itu.
artinya implementasi kita mempush wajib dan kalau produk ini dari sisi pemerintah dulu Iya, ya. dari pemerintah. Karena belanja pemerintah itu kan belanja terbesar Ya. dibanding belanja masyarakat Ya, yang ya. perorangan, karena sekian ribu triliun itu kalau dibelanjakan ke produk dalam negeri akan menggerakkan itu. Ya, kita memang ada dari beberapa instansi yang nggak ada karena biasa beli mudah kan Pak, beli impor itu kan mudah dan harganya murah. Kemudian diwajibkan harus dari negeri. Ada protes banyak, tapi kita seperti itu dan kita membuat protek itu melalui kalau memang tidak ada dibuktikan dengan referensi ya, searching. Kemudian harus izin Bapak Gubernur kalau mau membeli produk luar negeri. Nah, artinya pembatasan itu untuk mengedukasi. Wah ya ribet ya nek artuku produk impor ndak izin Pak Gubernur. Artinya mereka juga terpaksa mencari. Artinya produk-produk kita itu banyak yang mungkin tidak di Jogja ya, di Tangerang bahkan di Jogja Pak. Itu ada produk yang MAK itu ya. MAK itu mega andalan Kalasan itu. Produknya itu kan justru mensupport di Jepang. Iya, Itu tetapi didominasi Apa itu apa bentuknya? Apa? set rumah sakit. Ya. Oh ya. Tetapi rumah sakit DIY nggak ada yang ambil. Yang Pak, ambil, dari gitu situ. ya. Ya. Tapi Padahal rumah itu punya sakitnya kan kita. bukan milik negara. Ya milik negara. Oh, milik negara. Oh, jadi begini, pengadaan barang yang diselenggarakan oleh pemerintah itu kan semua bisa mengakses ya. Oke. Semua bisa akses. Ya betul. Terus, Vendor gitu maksudnya? ya vendor. Ya Oke. penyedia. Vendor itu sebetulnya mereka punya punya tempat yang mereka ambil sendiri kan. Oke. Pabrik-pabriknya mereka kan banyak vendor-vendor Bebas, yang ya. sudah percaya kepada pabrik ini. Controlling terhadap TKDN pun sebetulnya sulit loh ya. Oke. Gak gampang. Ini bener nggak sih gitu ya? Ini benar nggak sih? Kalau 40% apanya sih? Kan begitu. Harus kan masuk, walaupun mungkin di dalam proses pengadaan itu sudah ada speknya. Oke. Apakah sudah TKDN 40%? Itu ada spek. Sudah ada. 40% itu terdiri dari ini seprupnya, bahannya begitu. Oke. Sudah ada. Tetapi kalau diteliti betul, apakah betul ya belum tentu. Nah kita MAK itu punya kita sendiri. Punya kita sendiri, dan mana menurut saya 40% juga sudah memenuhi TKDN ya. Tapi justru kita sendiri nggak pernah pakai negara-negara Di luar sana. Di luar sana. Maka di awal tadi saya tanyakan sanksinya Pak sebetulnya. Nah, makanya itu ada regulasi, tetapi implementasi dari Kontrolnya. regulasi itu seperti apa juga nggak jelas. Oke. Sementara kita itu harus pokoknya ayo cinta produk Indonesia, tetapi impor selalu Nyerang. ada, ya kan? Ya. Dimana impor itu kalau dibandingkan dengan punya kita sendiri, itu pasti akan melirik ke impor. Tadi loh, karena ada trust. Ada trust, Ya. ada trust terhadap produk itu. Makanya yang harus dilakukan adalah ya harus pemerintah pusat sampai pemerintah daerah punya komitmen itu. Untuk menjaga itu. Iya, kalau regulasi ini memang mau Jalankan. dijalankan secara konsekuen loh ya. Saya belum lihat itu. Ya umpamanya di Kulon Progo itu ya bela beli Kulon Progo. Apakah betul? Ya betul. Kita tuh, suka Pak. jargon. Kita ini suka jargon saja, tapi Ya betul loh. betul ya enggak juga. Sulit gitu loh. Oke. Maka di DIY saja itu kan sebetulnya potret pengadaan apa itu kan sudah kelihatan, sudah Iya, kelihatan sudah. ya. Sudah Ketika diumumkan. sudah kelihatan ini kita mau pakai mana kan begitu, Oke. ya kan? Ya. Nah, nanti di dinas ketika ULP dia harus buat spek, harus ambilnya di sana, palingnya harus ada referensi yang itu produknya orang Jogja, misalnya begitu. Kan enggak juga, akhirnya lihat. Oh, Banyak oke. pengadaan itu yang menang bukan orang Jogja, orang luar. Nah, ketika orang luar sama menang begitu, kita tidak bisa mengikat bahwa kamu harus memastikan bahwa produk yang hasil dari pengadaan ini memang berkualitas dan sesuai dengan
yang dibutuhkan itu belum. Oke, baiklah. Setidaknya wacana ini menjadi pagar-pagar bagi Disperindak untuk segera mengamankan bagaimana kemudian teman-teman industri. Sekali di Jogja lagi yang sendiri. namanya Disperindak, menurut saya BWTG itu Ya, Badan ya. Teknologi Tepat Guna itu gunakan sampai kepada sertifikasi. Oke. Begitu kan? Dia harus menjawab, sampai dia harus menjawab teknologi yang dibutuhkan oleh UMKM yang dipunyai oleh UMKM dari IKN Korporasi Oke, itu, dinas ya. koperasi itu sebelum ke industri. Nanti berbeda juga. Begitu. Oke, baiklah. Ini sampun ya untuk sudah dilakukan bersama dengan badan itu ya, Bu ya? betul. Oke. Balai itu. Balai ya? Oke. Pengembangan Betul, teknologi Balai ya? tepat guna. Apa Bu? Balai? Balai Pengembangan teknologi tepat guna. Oke, Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Ya, Oke, baik. betul. Itu Nah, Bu ya? sebetulnya itu marwahnya ada TKDN itu. Ya. TKDN itu. Itu memang sudah beberapa waktu diberikan masukan ya melalui aspirasi Pak Dewan. Ya, ya. Cuman tadi memang klasik ya Pak ya. Masih SDM. SDM ya. Masih SDM. Baiklah, kita lupakan di situ. Kita sekarang diskusi sama Mas Fahar. Mas Fahar, ini kondisi yang ada di lapangan ya sebetulnya. Ini sebetulnya menjadikan juga informasi yang bagus loh untuk Anda ya Pak ya. Ya. Karena ternyata ada balai yang ini terus akan dimaksimalkan. Sementara ada beberapa di antaranya yang belum bisa terisi. Ini peluang sebetulnya untuk Anda ikut maju di dalamnya gitu. Kan belum tentu juga anak-anak muda ini lebih ketinggalan, malah bisa jadi mereka akan lebih lari kencang gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai profil dari company Anda ya, perusahaan Anda ya? Saya bisa dipilih loh sebagai pembuat mesin yang komponen dalam negerinya sudah memenuhi standar dari regulasi dan kualitasnya bagus. Ya, jadi berkaitan dengan ini ya, mesin kami di rumah mesin. Jadi kami sendiri sangat percaya diri sebenarnya, Bu. Oke. Sangat percaya diri. Bagaimana kita juga sudah, alhamdulillah beberapa tahun kebelakang ini memang banyak pengadaan swasta-swasta yang juga percaya ke kami gitu. Oke. 50-50 itu. Dan tidak ada Jogja ya. Jogja, ya, bukan Kenapa? juga gitu. Sebenarnya kami di rumah mesin itu banyak yang ambil itu justru kebanyakan dari luar Jogja. Oh, Luar Jogja oke. dari Luar Jawa Barat. DIY, Iya, gitu. luar DIY. Kenapa kan Anda nggak promo di Jogja atau? Kami promo sebetulnya. Hah? Kami sebetulnya promo, tapi kurang tahu juga. Memang banyak kan Ibu ya, faktor-faktor yang kemudian menyebabkan atau yang mempengaruhi pemilihan dari penyedia seperti itu. Oke. Bagaimana mulai dari metodenya, kemudian ya banyak hal begitu di lapangan Oke. yang itu berpengaruh di situ. Dan untuk di rumah mesin sendiri kami alhamdulillah terbantu. Kenapa kami percaya diri? Kami terbantu juga mungkin dari kementerian-kementerian Ibu. Jadi kami mungkin banyak dari dinas-dinas di luar sana itu kan kebingungan juga sebenarnya Ibu mencari Di luar sana maksudnya luar kota? di luar Jogja. Oh, oke. Ya, mungkin di Sulawesi, di Papua, di Sumatera. Itu kan mereka juga membutuhkan pengembangan untuk daerah mereka sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah, di situ kan mereka kemudian mencari gitu, mencari ujungnya juga ke kementerian gitu, dan sampai kementerian alhamdulillah kami memang dapat juga istilahnya referensi gitu. Oh, di sini bukan hanya kita, maksudnya memang banyak di Indonesia Ya. ini direferensikan Ada, gitu oleh kementerian-kementerian. Oh, di Jogja ada, di Surabaya ada. Ya. Mesin apa yang direkomendasikan Yang kementerian sudah untuk TKDN dibeli dari semua tempat kan? Anda? Iya, yang utamanya yang TKDN Ibu TKDN. pasti. Utamanya yang TKDN karena kementerian kan fokusnya ke TKDN juga begitu untuk mengganti Mesin apa? intensifikasi. Kalau mesin apa? Kami untuk yang banyak digunakan di luar itu mesin pengolahan kelapa. Oke. Misalnya, Terus? mesin pengolahan gula semut. Ini Anda nyebutkan gitu sebetulnya promo loh untuk Anda. Makanya saya tanya. Iya, ada itu tadi mesin kelapa Dia apa? itu. Ya khususnya mungkin kelapa ya Ibu ya. Kelapa itu dari luarnya kan dari sabut. Sabut itu kita ada mesin pengolahan untuk sabutnya menjadi kokopit, koko fiber, jadi media tanam. Jadi kemudian bahan yang itu nilai jualnya sangat tinggi, koko fiber Oke. itu sangat tinggi. Ya. Kemudian Terus? diolah lagi menjadi Media anggrek gitu ya. Betul. Kemudian Oh, ya sepet ya. Sepet. Sepet kuwi salah. Media tanam. Serabutnya kelapa ya untuk Media media tanam. ya Oh, itu mesin pengolah itu. Ya, itu Terus mesin pengolah ya. itu. Kemudian mungkin agak masuk ke dalam ada tempurungnya. Ya. Itu Batok batok kelapa. ya. Oh, itu kan ada kerajinan. Ya, kerajinan kami kirim beberapa kali, mungkin Kalimantan justru, Kalimantan ke Sulawesi. Ya, bisa jadi kerajinan craft gitu ya. Jadi mungkin Mesin tas. untuk itu. Ya, Terus? mesin untuk pengolahan itu. Kemudian mungkin dari batok kelapanya juga bisa jadi briket. Oh ya, batu bara. Ya, Semacam semacam itu batu bara. ya.
untuk masak. Pengganti. Untuk masak-masak nanti. Areng gitu ya? Ya, areng kurang lebih Oke. lah penggantian. Arang batok. Areng Iya. batok, tapi dengan kualitas yang Lebih bagus lebih itu. bagus. Lebih bagus. Betul. Oh. Premium, lebih premium begitu. Kemudian masuk lagi dagingnya itu kita juga ada mesin pengolahan minyak kelapa di Sulawesi, Sumatera kan banyak kelapa berkualitas Iya. khususnya di Sulawesi. Gitu. Pemeras gitu ya? Ya, mulai dari pemeras sampai nanti dia jadi minyak. Gitu. Oh, itu produksi tempat Anda? Iya, itu. Jadi di Sulawesi kan kita kebanyakan di sana itu bahkan sampai mereka itu kebanyakan cuma mengolah daging itu jadi kopra aja gitu. Kemudian Yang lain dibuang. iya, di lainnya dibuang, dibakar. Sabunnya Padahal dibakar. itu bisa serabutnya di Korea itu membutuhkan sekali sebagai media. Betul. Iya. Itu bakar uang kalau banyak yang bilang gitu. Bakar uang. Makanya ada mesin Terus, ini ya? Ya tempurungnya, karena kecil-kecil itu. Ya, Itu untuk briket itu panasnya luar biasa. panasnya luar biasa. Oh, lebih panas dibandingkan Iya, areng yang kayu itu. Daripada hatimu. Lebih panas daripada hatimu. Oke, baiklah. Kok tahu lo ya? Ya jadi itu ya, mesin-mesin itu ya, Iya, seringkali banyak. mereka beli. Banyak. Ada ya. Yang masih banyak yang lain Artinya juga. sepetnya itu tadi ya, yang memang masyarakat kan di DIY itu sebenarnya gula merogo misalnya ya, gula semut itu kan yang diolah dagingnya saja, tapi sepetnya tadi bilang Pak Dwi sepet, Seperti ya. sepetnya kan dibuang saja. Dibuang ya. Buat. Artinya jadi sampah. membutuhkan Belum tahu sih kalau itu bisa juga jadi uang Ya mungkin gitu itu ya. perlu ada edukasi juga sebenarnya. Nah, makanya Karena orang kita nggak tahu ini, itu bisa jadi uang. Iya, kita iya, ini iya, iya. sebetulnya teknologi ini hulu sampai hilir bisa menyelesaikan dengan teknologi. Setelah teknologi selesai, pasti mengapa itu dibuang karena dia tidak tahu pasar. Kan begitu. Ya. Ini ada konsep komprehensif begitu antara hulu hilir, ya kan dari produksi sampai kepada pasar di mana itu penting. Jadi perdagangan punya kewajiban itu. Jadi hari ini kita bicara teknologi sampai kepada penyelesaian sampai kepada pasar. Oke, baiklah. Mas Fahar sudah bersertifikat TKDN ya? Iya, sebagai bahasa kurang lebih dari ada 400-an gitu yang bertekad. Ya, dari 600 tadi 400. Itu kasih bocoran ke kita. Kenapa Anda mau mengurus sertifikat itu? Ya, bocorannya kurang lebih seperti tadi saya sampaikan. Kurang Karena justru dengan sertifikat itu, Iya, dengan sertifikat TKDN itu kan kita istilahnya membuka pasar ini. Iya. Kan ada program pemerintah berkaitan dengan itu tadi. Ya, barang dan jasa. Iya, yang utama itu kan bagaimana dari sisi bisnis dulu mungkin ya. Dari sisi bisnis itu kan ada pasar gitu ya istilahnya. Pasar bagaimana awalnya kita kebanyakan swasta misalnya, mungkin 70% swasta, tapi kemudian dengan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk membeli produk dalam negeri dan untuk produk-produk impor itu Produk dibeli, impor. itu kan ada pasar tersendiri yang tercipta untuk produk dalam negeri. Dan di situ kan terkumpul sangat luar biasa banyak nilainya tadi ya Ibu ya. Itu menjadi peluang untuk bukan hanya kami di rumah mesin tapi juga semua teman-teman yang lain teman-teman yang punya juga. sertifikat yang Betul. sama. Karena itu nanti akan diprioritaskan begitu Ya. dengan besarnya nilai itu tadi. Ya. Itu kemudian salah satunya di kami juga mungkin di saat ini kurang lebih dari setengah itu dari pemerintah begitu. Yang yang awalnya mungkin kontribusinya Menggunakan produk ya. yang membeli produk di kami. Oh, Ya, jadi itu gimana? Ketika Anda mau membuat sebuah mesin, berarti komponen dalam negeri yang sekian persen itu harus selalu menjadi dipikirkan ya? Ya, itu menjadi satu Prioritas. prioritas supaya yang bisa masuk. Supaya Betul. bisa masuk ke situ. betul supaya bisa ranah bersaing. pengadaan. Ya, di pengadaan. Kesulitan nggak sebetulnya? Sebetulnya menantang sebenarnya bukan sulit kan? Oh, oke, Menantang karena baiklah. banyak hal yang perlu Iya. disiapkan mulai dari menghitung, mencari Iya, vendor yang mencari. barangnya itu lokal gitu. Oh ini beneran bikin di sini enggak sih gitu. Iya. Itu jadi tantangannya di situ. Tidak sulit sebenarnya kan, tidak sulit, Ya. cuman harus melalui tahapan gitu. Betul, ada Dan itu kalau tahapan-tahapannya. sudah dilalui dan sudah tayang ya tinggal menunggu. Betul, bahkan menunggu pembeli. kan itu nanti juga seterusnya gitu Ibu. Kalau sudah dapat vendor misalnya vendor dari bahan untuk yang dia produksi dalam negeri. Itu kan berarti kan kita pakai terus seperti itu. Dan kita tantangannya mungkin di awalnya aja gitu kelihatan berat, Ya. tapi seterusnya dengan peluang yang ada itu sangat worth it istilahnya. Oh, cucok gitu Cucok. loh. Artinya tidak kapok. Iya, tidak Betul. kapok. Kalau kamu nggak mungkin 400 ya, TKDN. Ya kan, mata ganti udah 400 kan kapok. kapok. Oke, jadi ribet memang di awal, tapi kemudian sesudah itu Anda bisa. Ya, untuk- seperti itu kurang lebih. Oh, iya, baiklah. Oke, Ibu, ini salah satu contoh ya teman-teman yang sudah dengan TKDN dan sebagainya, bahkan sudah banyak dan lain-lain. Tapi kan yang belum juga masih
masih banyak. Apa yang diusahakan sama dinas dalam hal ini supaya semuanya bisa seperti ini? Kita memang selalu mengedukasi ya, mengedukasi itu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu satu sisi, tapi sisi yang lain kita mendampingi para pelaku usaha industri ini untuk berdaya saing dan bisa tayang onboarding di katalog sehingga nanti bisa produknya diketahui secara nasional dari daerah manapun bisa membeli kan seperti itu. Kita melakukan pendampingan melalui sertifikasi verifikasi. Kemudian kami juga mengajak ke masyarakat lewat event-event ya, event-event itu selalu kita tagline-kan bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jogja. Kalau event-event di Jogja harus ada bangga buatan, walaupun itu lewat flyer, lewat publikasi, tapi itu setidaknya sudah mengingatkan masyarakat. Kita harus menyintai, membeli, memakai produk dalam negeri. Oh, gitu ya. Kita harus mencintai, membeli dan memakai produk dalam negeri. Bu, boleh nggak bocorin ke kita? Kalau misalnya di DIY sendiri, berapa sih Bu anggaran yang digunakan untuk membeli produk dan jasa dengan TKDN? Ya, kalau ini Pemda ya, Pemda DIY itu sudah berkomitmen untuk belanja produk dalam negeri itu 1,5 triliun ya. Oke. Itu kita belanjakan produk dalam negeri. Itu jadi ada belanja kita itu sekitar berapa ya? Itu di luar belanja pegawai ya satu. Iya, yang hanya barang dan jasa aja. 1,5 T. 1,5 T. Komitmen kita di komitmennya ya. tahun Kalau ada yang tidak terpenuhi dengan TKDN yang sekian, itu berarti harus izin dulu ke Pak Gubernur untuk bisa beli. Izin, Oke, ya. baiklah. Pak Dwi, apa yang mau disampaikan di acara? Bicara tentang sertifikasi TKDN itu nggak mudah carinya. Kalau kita bicara tentang lokal DIY, saya pengen kembali kepada tentang BPTTG tadi. Bagaimana BPTTG itu mengakomodir seperti punyanya Mas Fahar. Ya. Di DIY ini banyak sekali. Maka e-katalog itu harus masuk. Pengadaannya ya kembali ke situ juga. Oke. Gitu loh ya. Ya. Karena lebih mudah, ini terkonsentrasi, itu difokuskan kepada BPTTG. Balainya itu. Balai punya e-katalog yang mengakomodir teman-teman seperti Mas Fahar. Oke. Itu lebih. Jadi kalau dia nggak bisa, sudah ada teman-teman yang backup gitu ya? Itu, Oke. iya. Ya. 1,5 T itu luar biasa. Kalau itu kembali ke Dalam negeri ke sendiri, dalam, Jogja. Dalam Jogja itu sendiri, Oke. luar biasa. Saya Iya, kira. Tapi baik. itu memang, ya ini harus terkonsolidasi. Iya. Harus terkonsolidasi. Jadi gerakan ya Pak Dwi ya? Setiap tahun ada 1,5 triliun. Iya. Per tahun? Per tahun. Iya. Bisa lebih. Bisa lebih. Cuman kita belum punya data yang memang valid sebetulnya kebutuhan teknologi itu berapa, ya kan, berbasis apa, kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Oke. Sehingga ketika di dinas itu punya program yang itu konsekuensinya adalah pengadaan, jelas dia mau ambil di mana. Oke, yes Ibu. Tadi ini Mas Fahar kan salah satu dari yang kemudian sudah menyajikan sekian banyak TKDN, bersertifikat dan sebagainya. Yang seperti Mas Fahar di Jogja sudah banyak, Bu Ida? Artinya kalau Mas Fahar ini kan memang produk mesin ya, Ya. tapi kan produk yang Yang lain banyak, sudah banyak? Banyak, jadi kalau di Jogja sendiri itu sudah 1000-an ya sertifikasi yang kita dampingi TKDN itu. Sudah Tapi produknya itu Oke. bisa kuliner, Ya. bisa craft, Oke. bisa fashion gitu. Jadi sepatu itu banyak yang sudah TKDN kayak sepatu kiwa Ya, gitu. kiwa sus itu ya? Kiwa sus. Ya. Ini yang dipakai. Maksudnya kiwa semua ya? Enggak ya Pak ya? Kanan juga itu. Oke, jadi ada 1000-an? Iya, ada tekstil, batik gitu kan. Terus beverage itu ya, minuman segar, kemudian makanan olahan-olahan itu sudah banyak. Oke. Nah, kalau saya balik yang belum bisa TKDN dan harus minta izin Pak Gubernur itu biasanya yang apa? Biasanya yang mesin-mesin berkapasitas besar gitu ya, misalnya mesin CNC yang nanti untuk kita kan punya produksi gamelan ya Pak ya, untuk mengecor itu ya, artinya molding kan cetakannya ini sudah selesai cetakannya itu, jadi dari bahan logam, dari bahan timah itu kemudian dicairkan, dicetak. Kita itu sudah punya
workshop gamelan di tadi BPTTG itu. Jadi membuat gamelan dengan pabrikan tadi memang baru diawali, sehingga diharapkan dengan pabrikan itu bisa lebih cepat, lebih murah, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang mesin yang nggak punya tadi yang mana berarti? Yang CNC tadi, yang untuk itu apa, mencairkan logamnya itu. Ngejar logamipun. Iya, ngecor. Ngecor logamnya itu belum punya kita. Ya. Yang produk dalam negeri ya. Iya. Yang produk dalam dengan spesifikasi maksudnya itu ngecornya itu kan memakai tenaga gravity saja, tidak ada dorongan gitu. Jadi dengan gravity cor gitu sudah bisa tercetak gitu. Ini Anda melihat sebagai peluang nggak? Melihat sebetulnya. Baiklah. Semua di IDIY punya peluang banyak sekali. Oke. Jadi teknologi akan menjawab sebuah produk itu hulu hilir tanpa tersisa, dan itu punya nilai ekonomi. Tadi sudah cerita tentang bagaimana kelapa jadi apa, ini apa, dan itu ditentukan oleh teknologi. Daerah itu yang punya minyak kayu putih, dia hanya menciptakan kayu putih toh, habis itu dijual. Nah kan di toko itu kan campurannya sudah luar biasa, pasti di sana. Bagaimana? Tapi baru berencana bagaimana minyak kayu putih terus masuk pabrik jadi apa. Harusnya begitu. Apakah itu mampu? Kita sudah punya bahan baku, tinggal teknologinya. Gitu kan? Bagaimana teknologi ini juga kita akan. Kalau saya bicara tentang bagaimana dari Yogyakarta untuk Indonesia. Betul. Gitu. Dari Yogyakarta memang untuk Jakarta untuk Indonesia. Ini Anda loh yang belanja ide ya kan? Keranjang kuning idemu kan banyak tau sekarang. Dari saya tinggal di check out. Iya, ya kan? Berarti ini tadi yang gamelan belum punya gitu kan? Berarti Anda itu bisa memikirkan gitu. Itu baru satu ya. Tadi kan masih banyak yang belum bisa di cover di dalam negeri ya Bu? Oke, baiklah. Ya, mungkin ini komunikasi yang seperti ini seringkali juga menjadi sesuatu yang utama, sehingga ketika Anda mau bikin mesin apa lagi, sudah nggak usah ngarang-ngarang lagi, kebutuhan loh belum ada gitu kan. Termasuk diantaranya sebetulnya Pak Dewan sedang berpikir untuk regulasi gimana caranya. Tadi kita punya juga industri apa Pak yang bed rumah sakit tadi, gimana ini? Iya. Di Kalasan. Betul. Gimana bisa digunakan oleh teman-teman kita sendiri gitu di Yogyakarta. Jadi kita mengapresiasi produk di sini juga gitu ya. Atau jadi dia MAK sudah berproduk, 40%-nya dari mana? DIY bisa support nggak? Kan begitu kan? Saling kan begitu. Bagaimana 40% itu segala potensi dikumpulkan untuk mensupport bagaimana TKDN bisa terpenuhi. Oke, baiklah. Mudah-mudahan Senyapang dengan ini bukan hanya industrinya, bukan hanya mesinnya, tapi pegawainya juga teman-teman di Yogyakarta. Menjadi role model. Ya. Karena melalui yang seperti ini, mudah-mudahan bukan kita bicara mesin menggantikan manusia ansih ya, tapi justru membuka peluang-peluang untuk manusia bekerja lebih banyak. Manusia bikin mesinnya. Iya, betul. Manusia yang bukan mesinnya, bukan mesin menjajah manusianya. Orang mesin yang bikin manusia kan? Mengendalikan ya. Iya. Tenaga kerja di tempatmu berapa Mas? Sekitar 40-an. 40 ya? Iya, 40. Bikin 600 mesin itu tadi? 600 jenis kurang lebih. Iya, 600 jenis mesin. Satu jenisnya jenis bisa berproduksi sekian ratus lagi. Iya, tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan kami. Oke. Jadi konsep revolusi industri. Betul. Itu itu akan terjadi, bukan teknologi yang menjajah manusia, tapi manusia menciptakan industri itu dengan penambahan tenaga kerja manusia. Yang menguasai tetap manusia, karena teknologinya yang memegang manusia. Harus mengendalikan. Bu, ini sosialisasi soal bagaimana mencintai, membeli, memakai ini sudah dilakukan terus ya Bu ya? Kita berbagai event ya, melalui aspirasi Dewan juga kita ada sosialisasi P3DN ada ya di tahun ini. Di saat ini sekian angkatan gitu ada. Kemudian sosialisasi TKDN juga, artinya memang nanti ininya sama masyarakat dan ada yang IKM-nya disosialisasi juga, artinya IKM itu kan konotasinya ngopo sih data TKDN yang penting aku gawe payu wes gitu kan lah. Itu itu Mbak, sebelum saya ini lupa, mindset yang seperti ini harus diubah ya. Bagaimana mengendalikan itu semua? Sistem. Kita akan membuat sistem. Misalnya
sistem itu akan mengakomodir sebuah produk yang dimana di situ ada TKDN. Jadi orang mau mengakses harus di sini, nggak bisa lihat. Ya. Misalnya di beliaunya punya alat dan namanya apa itu? Orang mau mengakses snack saja, itu harus masuk Iya, sistem MBIS. Iya. kan gitu. Nah, semacam itu maksud saya, semacam MBIS itu, dan MBIS di situ sudah memenuhi persyaratan TKDN. Oh, Sehingga kalau ini mau lebih ngakses screening di lagi sini, ya, iya, screeningnya di lebih situ. oke. Kalau Ya. tidak dikendalikan akan lihat. Oh. Ya. Artinya bahwa diskusi kita ini closingnya adalah harus dikendalikan oleh sistem. Oke, jadi senyampang dengan yang tadi sudah dikatakan, tetap harus ada usaha-usaha misalnya kajian dan lain-lain Ya, supaya ini menegakkan ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya TKDN-nya sekian dan sebagainya, tapi benar-benar itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu Pak Dwi? Siap. Oh, oke, keren. Mudah-mudahan semakin banyak yang dibelanjakan, penjenengan dan kawan-kawan kan semakin Amin. banyak terus nyuntak. Iya, baik. Ya, ini yang lain yang belum diurus TKDN-nya itu memang sudah terlanjur tidak TKDN atau gimana? Apa ya, secara prinsip kan tadi kami ada dua sisi ya, Bu ya. Ya. Nah, banyak mesin yang memang itu diminta langsung dari masyarakat sendiri gitu. Oh iya, Jadi oke. itu Yang bukan mambu-mambu pemerintah Ya. lah. Iya, kurang lebih seperti itu. Meskipun Mandiri, namanya Mandiri, mandiri. iya. gitu ya Bu ya. Kalau Meskipun juga pemerintah kita melalui hibah, Nah. ya. meskipun kita kampanyenya tetap tadi ya Bu mencintai, membeli dan memakai. Tapi itu ya. Dan Ya. mudah-mudahan nanti seiring dengan ini masyarakat juga tambah cinta sama produk-produk kita Ini sendiri. semua harus menjadi public figure, Mbak Indah juga. Oke, ini di dalam negeri semua saya Bu. Oh ya. Iya, Masya Allah. Oh yang ini bukan. Iya baik, Mas sukses deh. Amin. Ibu apa closing statement? Ya, mari kita bersama-sama Ya. bersama-sama untuk bangga buatan Indonesia. Artinya kita memahami dengan bangga buatan Indonesia ini kita mengedukasi dan mensejahterakan masyarakat kita sendiri. Oke, baik. Terus berjuang Bu dengan lini Iya, tanggung tadi. jawab dan wewenang Mencintai, ya, membeli dan memakai memakai produk dalam negeri. Boleh kita bersama-sama itu? Mari Bapak, Mas, Ibu ya. Kita Boleh. sama-sama ya. Boleh. Kita mestinya harus Membeli. mencintai dulu. Oke, baik. Mencintai, membeli, memakai produk dalam negeri. Oke. Oke. Ini mengajak juga Anda masyarakat di Yogyakarta gitu ya. Baik, kita akan tutup dengan satu slogan yang luar biasa. Kita sebaiknya harus mencintai, membeli, dan memakai produk dalam negeri. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak panjenengan sudah rawuh di sini. Next kita kembali bersua ya di acara yang seperti inilah dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak Anda menyatu bersama dengan kami. Kami kembali lagi di lain kesempatan tentu dengan tema berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, Nah, gimana?